Halo para kaum dingdonger, how are you delicious? Welcome to my channel in the house. Good luck. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Haru yang dirilis pada tahun 2014. Aduh cuy, kalau kalian nontonnya sampai akhir, ini film selain ada adegan kuda lumpingnya, film ini juga asli bikin sedih pokoknya cuy. Ya udahlah, daripada penasaran, mending kita edankan aja ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang menaiki sepeda. Wanita ini bernama Haru. Di sini Haru akan pergi ke rumah pacarnya. Di perjalanan dia melewati sebuah kuil dan tidak lupa untuk berdoa. Sesampainya di rumah sang pacar, Haru melihat sebuah kue di atas meja dan juga jaket wanita. Dari arah kamar pacarnya, Haru mendengar suara pemersatu bangsa. Dengan sangat hati-hati, Haru berjalan selangkah demi selangkah menuju kamar tersebut. Alangkah kagetnya Haru melihat sang pacar sedang melakukan aksi kuda lumping bersama wanita lain. Dan jelas saja hal itu membuat Haru sakit hati melihat orang yang dia sayangi malah mengkhianatinya. Scene lalu berganti kepada seorang pria yang sedang olahraga. Pria ini bernama Yongwon. Dia ini adalah ayah tirinya Haru yang bekerja sebagai seorang dokter psikiater. Tapi sayang rumah tangganya dengan ibu Haru tidak begitu harmonis dan terkesan acuh tak acuh. Di tempat kerja dia selalu melayani setiap pasien yang konsultasi dengan sangat ramah. Scene lalu berganti kepada seorang wanita yang sedang menelepon. Wanita ini bernama Soyun. Dia ini adalah ibunya Haru. Tapi mereka berdua tidak tinggal bersama karena Haru sedang kuliah dan tinggal di Jepang. Di tempat lain setelah melihat pacarnya selingkuh, Haru menjadi pendiam dan sering melamun. Singkat cerita, Haru memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya, berharap bisa melupakan kejadian tersebut. Tapi ternyata hal itu tetap saja tidak membuat hatinya menjadi lebih baik. Bahkan semakin parah. Dan untuk makan pun Haru tidak mau. Selesai makan, Soyun bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dia bekerja di bar miliknya sendiri dan dibantu oleh temannya yang sangat montok sekali, bernama Yongji. Di tempat lain, Yongwon melihat Haru yang terus saja melamun di kamarnya. Karena tidak tega melihatnya, besoknya Yongwon mulai mengobatinya. Tapi saat ditanya, si Haru tidak menjawab dan malah terus saja melamun. Singkat waktu, malam pun tiba. Di sini Soyun menanyakan tentang hasil terapi dari Haru. Yongwon bilang kalau mental Haru sudah terganggu dan tidak bisa melupakan tentang kejadian waktu itu. Tapi Yongwon yakin kalau Haru akan cepat sembuh. Setelah itu mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Pagi harinya Haru masuk ke kamar dan melihat ibunya yang masih tidur. Lalu Haru tidur di samping ibunya. Setelah itu Haru lalu masuk ke ruangan tempat kerja Yongwon. Haru lalu mengambil sebuah kamera dan memoto Yongwon yang sedang di pinggir danau. Singkatnya, Haru dan Yongwon sedang mengobrol. Setelah sekian lama dan untuk yang pertama kalinya, akhirnya Haru bisa tersenyum. Malam harinya saat Yongwon sedang bersantai di ruangan kerjanya, dia melihat kalau kamera miliknya tidak ada di tempat. Yongwon pun pergi ke kamar Haru untuk menanyakannya. Tapi saat dipanggil, Haru tidak menjawab. Yongwon pun memutuskan untuk masuk dan melihat kamera miliknya ada di atas meja. Yongwon langsung tersenyum karena melihat foto dirinya ada di dalam kamera. Malam harinya Soyun menemani Haru tidur di kamarnya. Tapi Haru malah bermimpi buruk. Dia bermimpi saat melihat kejadian pacarnya bermain kuda lumping dengan wanita lain.
Saat terbangun, Haru semakin frustasi dan mencoba untuk bundir. Tapi untung saja Yongwon keburu datang dan mencegahnya. Yongwon lalu mengajak Haru untuk mengobrol dan minum bersama agar Haru menjadi lebih tenang. Besok malamnya, mereka berdua sedang mengobrol. Di sini Haru mulai terbuka dan merasa nyaman kalau dekat dengan Yongwon. Haru lalu melihat ke sebuah alat musik yang mirip seperti suling. Yongwon lalu mengambil suling itu dan diberikan kepada Haru. Saat Haru meniup suling itu, Yongwon terus saja melihat Haru. Dan seakan-akan suara suling itu membawanya ke dalam alam bawah sadar. Sambil membayangkan Haru yang sedang melakukan ritual secara mandiri. Setelah itu Haru melihat ibunya yang sedang tidur dengan keadaan mabuk. Paginya Soyun terbangun dengan keadaan yang masih pusing. Saat sedang mengaca, dia melihat Haru dan Yongwon yang sedang duduk di luar. Malam harinya, Soyun mengajak Youngji ke rumah untuk merayakan hari ulang tahun Haru. Di sini Haru terlihat sangat bahagia. Ditambah lagi saat ibunya memberikan kado sebuah kamera dan Haru sangat menyukainya. Youngji lalu memoto mereka bertiga dengan kamera tersebut. Setelah itu Soyun mengantarkan Youngji untuk pulang. Di dalam rumah Yongwon memberikan kado ulang tahun berupa gelang pada Haru. Yongwon lalu memakaikan gelang itu pada tangan Haru. Tapi edannya karena terbawa suasana oleh rumah yang sepi. Ujung-ujungnya mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Di sisi lain, Soyun yang baru saja pulang, tiba-tiba mendengar suara pemersatu bangsa. Saat ingin membuka kamar itu, dia merasa ragu. Tapi setelah dibuka, Soyun langsung menangis karena melihat suaminya sedang mencicipi surabi buatan anaknya sendiri. Dia pun melampiaskan amarahnya itu dengan minum sampai mabuk. Besok malamnya saat di kamar, Soyun terlihat sedang menangis. Tidak lama Yongwon datang. Saat Yongwon bertanya, si Soyun langsung marah dan menjelaskan semuanya kalau dia melihat kejadian itu oleh matanya sendiri. Di sini Soyun tidak kuasa menahan emosinya sampai menangis. Dari luar Haru mendengar suara ibunya yang sedang menangis. Hal itu membuat Haru merasa bersalah atas perbuatannya itu. Karena frustasi terus saja dilanda masalah, pada akhirnya Haru pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bundir. Besok paginya, Soyun memutuskan untuk pergi meninggalkan Yongwon. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat menyedihkan. Ya udahlah, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share log. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.